Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil unzil على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Para umara khusus Bapak Sultan serta hadirin hadirat hamba-hamba Allah umatnya Rasulullah SAW yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha tinggi. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak menyandar kepada Allah yang tinggi-tinggi itu rendah di mata Allah ta'ala. Allah adalah maha alim. Selain Allah yang tidak menyandar kepada Allah yang alim itu adalah bodoh di mata Allah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha mulia. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak menyandarkan dirinya kepada Allah, di sisi Allah adalah hina. Sebab itulah mulia, sesuatu apapun menyandar kepada Allah, usahakan manusia, binatang yang paling najis sekalipun, yang dalam mazhab Imam Syafi'i, yang ketika terkena air liurnya 7 kali disertu pakai tanah, salah satunya adalah air tanah, itu pun jadi mulia karena ada hubungan dengan Allah, dengan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anjingnya Ashabul Kahfi. Sebab itu mulia. Sesuatu wadah ini menempatkan sesuatu yang mulia di dalamnya, tentulah wadah itu tidak sembarangan juga. Seseorang menyimpan batu permata atau mungkin perak lah, cincin itu tentulah tempatnya paling tidak adalah kayu jati atau perunggu atau perak. Apabila mulia cincin yang disimpan dalam peti itu adalah berupa emas, maka peti itu paling tidak ada berupa perak. Begitu pun mulia apabila cincin itu berupa intan permata, maka wadah untuk menyimpannya itu mulia paling rendah adalah emas. Sekarang mulia, kita telah mengetahui Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ahabbul bilad ila Allah masajiduha. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah Ta'ala. Wadah di tempat paling mulia adalah masjid Allah Ta'ala. Berarti orang-orang yang menempati masjid merupakan intan permata ini adalah orang yang mulia di mata Allah SWT. Sebab itu mulia, kemuliaan seseorang tidak ada hubungan dengan harta, pangkat dan jabatannya. Seseorang mulia, rakyatkah dia, pejabatkah dia, ustadzkah dia, santrikah dia, orang kotakah dia, orang desakah dia, selama dia ada hubungan dengan agama Allah SWT, maka orang itu pasti, bukan insya Allah, pasti mulia. Karena agama tidak boleh insya Allah. Kalau kita beli pepaya di pasar, bagus nih Pak, insya Allah bagus. Memang harus begitu jawabannya. Tapi kalau ditanya, Ustaz, betul tak sholat berjamaah 27 derajat? Insya Allah betul. Salah jawaban Ustaz tersebut. Tidak boleh insya Allah. Hak Nabi berkata, as-salatul jamaah khamis salatul fadl bi 17 derajat. Nabi yang katakan siddiq, sholat berjamaah pasti 27. Tidak mungkin Nabi bohong. Tidak ada kemungkinan bohong dalam agama ini. Hak. Sebab itu mulia, orang-orang yang paham akan agama
Dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar dengan apa maunya Allah taala. Ketika kita dapat Allah, maka kita dapat segala-galanya. Tapi mana kita kehilangan Allah, maka kita kehilangan segala-galanya. Maka hadirin mulia, untuk menjadi orang mulia, Allah telah berikan, masya Allah, kemuliaan dan agama. Tadi imam kita Isya telah lantunkan Quran begitu indahnya. Beliau telah bacakan surah Al-Mulk. Di antara bacaan beliau adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan Allah lahirkan kita di dunia ini bermula dari alam arwah. Setelah sempurna janji kita alastu bi rabbikum, maka ruh dipindah ke alam yang kedua, alam rahim. Tujuan alam rahim adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Selesai ruh diciptakan, dikunin sempurnakan dan ciptaan jasad manusia, maka dihantar untuk diuji Allah Ta'ala. Dunia di tempat ujian mulia. Ketika orang lolos di dunia dalam ujian, maka dia akan selamat, sukses selama-lamanya. Tetapi manakala tidak lolos dalam ujian, maka bukan insya Allah, pasti dia akan binasa selama-lamanya. Maka mulia, Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, tujuan Allah menciptakan pertama, alladzi khalaqal maut. Ahli tafsir katakan, mengapa Allah tidak sebutkan hayatan dulu baru maut? Karena kehidupan kita sekarang ini sebenarnya kematian mulia. Seluruh yang hidup ini akan mati semuanya. Maka mati adalah hak. Alladzi khalaqal mauta. Tidak Allah katakan alladzi khalaqal hayata wal mauta, tidak. Kehidupan yang sebenarnya bukan dunia ini mulia. Setelah kematian kita nanti dunia ini, itu kehidupan yang sebenarnya yang tidak ada kematian lagi. Maka kita harus paham mulia. Jangan menghubungkan yang sebentar ini itu yang selama-lamanya. Maka mulia, siapa yang diciptakan Allah setelah kematian untuk kebaikan? Alladzi khalaqal wal hayata. Tujuan cuma satu, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Apanya? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Bukan ayyukum ahsanu baita, bukan siapa yang paling baik rumahnya, bukan. Bukan ayyukum ahsanu markaba, siapa yang paling kendaraannya, bukan. Allah tidak katakan alladzi ahsanul mansaba, yang paling baik pangkatnya, bukan. Tetapi Allah ingatkan sekali lagi kepada kita, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Mau pejabatkah dia, rakyatkah dia, orang kayakah dia, miskinkah dia? Ketika dia betul amal kepada Allah, dia pasti selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulia, dan Allah telah beri solusi yang terbaik. Yang terbaik, amal yang terbaik telah Allah ingatkan kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah al-ayah. Allah telah tantang kita. Dalam ilmu balaghah disebutkan ini ada istifham ingkari. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab, jawabannya sudah jelas daripada Allah Ta'ala. Allah bertanya kepada kita, wa man ahsanu qawlan. Dalam tafsir kitab Bayanul Quran, ay ahsanu dinan. Kata Allah, wa man ahsanu qawlan. Siapa orang yang paling baik agamanya? Siapa? Coba kata Allah. Siapa orang yang paling baik agamanya? Mimman da'a ilallah. Ketimbang orang yang mengajak kepada Allah. Setelah itu dia wa amila salihah. Dan dia beramal soleh, baru dia pantas mengatakan wa qala innani minal muslimin, saya orang Islam.